Oke, malam Om Ben. Malam. Iya, malam. Malam ya. Suara saya terdengar jelas, Om? Jelas, jelas, jelas. Oke, Kak. Jelas ya. Oke, sip sip. Iya. Ini malam ini kita akan live IG bareng ya, Om ya. Sambil Iya, mungkin nunggu teman-teman yang lain juga dari Bitrate maupun dari PPC ya. iya. Oke. Bentar, ini sambil saya setting-setting dulu beberapa. Suara saya jelas? Ya, suara jelas, Om. Cuma tadi gambar agak mungkin beberapa kali agak blur terus tapi jelas lagi. Iya, mungkin sinyalnya. Iya nih. Tapi yang penting suaranya jelas dulu. Oke. Jelas, Kak, suara. Oke, Kak. Oke, sip. Ya. Oke, mungkin 1 menit lagi coba kita mulai ya sambil nunggu teman-teman yang lain join dulu. Ya, gimana Om Ben kabar hari ini? Sehat? Sehat, sehat. Oke, Kak. Sehat ya. Wah, kayaknya hari ini cuan gede nih Om Ben senyum-senyum dari tadi. Iya. Marketnya lagi bersahabat dengan saham-saham kesukaan saya. Oke. Lagi banyak ini bias. Ini soalnya dari kemarin marketnya kenceng kan. Hari ini juga agak kenceng juga ya. Nah, oke. Oke lah, market oke lah. Iya. Masih, Oke. ya, masih lumayan bagus lah. Ini market sideways kayaknya malah lebih enak ya, Om Ben, buat trading ya. Iya, kalau buat scalping sih lebih enak sih. Tapi aku rasa kok ini udah mulai kembali ke arah bullish ini marketnya ke depan ini. Artinya lebih ke indikasinya ada indikasi mendekati ini ya awal trending ya, uptrend gitu ya. Iya, iya. Untuk akhir tahun kan. Ya paling ada koreksi-koreksi minor lah kalau saya lihat. Nggak terlalu mengkhawatirkan banget sih menurut saya. Biasanya kalau trending gitu tetap scalping Om? Atau mungkin ada strategi kayak swing gitu? Kalau saya kalau udah mulai jelas trennya, saya scalpingnya dikurangin. Saya lebih banyak ke swing ya. Seperti itu. Saya kan memang punya 2 porto soalnya. Iya. Ada yang swing, ada yang scalping ya? Iya, betul, betul. Oke. Siap. Nah, mungkin kita coba sapa dulu ya, Om ya. Ini beberapa Ya, silakan. udah banyak teman-teman yang hadir. Oke. Selamat malam semua teman-teman sekalian. Jadi malam ini saya Halimah Stansil dari Bitrate. Ini kebetulan kita malam ini bisa kedatangan Om Ben. Jadi Om Ben sempatkan waktunya untuk live IG bareng. Kesempatan yang langka ya. Om Ben ini kayaknya banyak di mana-mana juga live IG Om ya. Iya. Ya, nah ini jadi bisa malam ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak ya mengenai bagaimana trading market saham gitu. Mungkin secara khusus dari sisi pengalamannya Om Ben ya di termasuk komunitas PPC gitu. Jadi kita mungkin hari ini akan saling dengar lah sharing-sharing Om Ben seperti apa gitu ya. Oke, ini sepertinya masih bertambah terus. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan ada yang temennya belum join boleh diingetin atau diajakin. Jadi karena Om Ben ini kan salah satu pemenang host championship ya Om ya. Ini jago nih trading. Salah satu. Gitu. Enggak lah, saya masih anak baru di market. Gitu, tapi baru udah ini loh lumayan loh. Kalau saya lihat kayaknya di historinya sama saya dengar-dengar dari teman-teman yang lain jago juga gitu loh. Apalagi mungkin di 2 tahun belakangan ya Om ya. Enggak lah. 2 tahun kebetulan aja. Banget gitu. Kebetulan ya. Kebetulan aja. Kebetulan aja. Oke. Ya. Oke Om. Mungkin kita langsung mulai. Jadi ini teman-teman juga sudah banyak yang ngumpul gitu ya. Ini sekedar awal ya Om ya. Saya agak penasaran nih IG-nya Om Ben itu kan namanya jalan-jalan murah ya Om. Padahal Om
spesialnya di trading saham gitu. Itu gimana ceritanya Om ya? Atau memang tujuannya trading saham buat jalan-jalan murah atau gimana ya? Enggak, jadi IG ini sebenarnya adalah IG yang saya buat untuk pekerjaan saya sebelum pandemi ya. Jadi saya kan memang ada bekerja sebagai tour ya, di bidang tour di Jepang dan New Zealand ya. Kemudian menjelang pandemi ini kan semua shutdown ya, terutama Jepang sama New Zealand kan nggak bisa ke sana kan. Otomatis saya fokus ke dalam trading ya. Akhirnya fokus dalam trading, dan ketika saya mulai mengedukasi dan lain sebagainya, saya berpikir apa saya harus buat IG baru waktu itu. Cuman saya merasa waktu itu followers dari Instagram saya itu sekitar 20.000. 19 atau 20. Sayang banget kalau sudah ada follower 20.000 harus memulai dari awal lagi. Sedangkan saya juga melihat bahwa klien-klien store saya itu juga banyak yang tertarik untuk belajar di dalam trading. Makanya akhirnya ya sudahlah saya pakai ini. Cuman nggak saya ganti namanya karena ya nanti klien-klien atau teman-teman yang lain juga mungkin kesusahan untuk carinya. Ya udah tetap aja pakai jalan-jalan murah aja. Cuman di profilnya saya tambahin aja lah seperti itu. Jadi itu ceritanya kenapa pakai Instagram ini seperti itu. Oke. Wah, ini artinya menarik ya. Dari Om Ben ini kan dari mungkin seorang tour guide ya, gitu ya Om ya. Iya. Bisa beralih ke trading saham dan sukses gitu. Nah, ini mungkin teman-teman juga yang mungkin masih punya pekerjaan lain boleh nih nanti kita coba tanya gimana sih tips and triknya gitu ya, pengalaman Om Ben. Kok bisa gitu, bisa jadi trader saham. Nah, ini Om ini mulai trading saham itu dari kapan ya Om ya? Ceritanya kok bisa nyemplung ke saham gitu? Dari awalnya saya itu mungkin apa ya, orang baru dalam market ya. Saya mulai dari September 2017 seperti itu. Ketika itu saya diajak teman, kemudian saya skeptis dengan market ya, karena buat saya dulu nggak ada edukasi seperti ini kan, nggak ada IG Live, nggak ada YouTube tuh nggak ada dulu, bener-bener nggak ada. Jadi saya diajak teman waktu itu, dia bilang ayo ini potensi belajar saham untuk passive income kita dan lain sebagainya ya. Saya skeptis, saya sempat tolak berapa kali. Akhirnya karena nggak enak sama teman baik saya, dan dia memberikan mengajak saya plus mengajak ke dalam sebuah komunitas untuk belajar. Nah itu yang buat saya tertarik. Oke lah, karena ada tempat untuk belajarnya, saya masuk. Saya pengen ngerti apa itu trading. Saya belajar di sana, belajar. Dan saya waktu itu diajarin stylenya pertama adalah swing trend following. Saya tidak pernah trading di saham-saham gorengan waktu itu. Saya trading tuh saham yang paling aneh menurut saya itu saham tuh indie dulu. Yang lain itu masih saham-saham di cap semua, Waskita, Wika dan kawan-kawan, BBRI seperti itu. Jadi dia diajarkan mengikuti saham yang benar-benar liquid, aman dan lain sebagainya. Nah itu cerita awalnya. Saya belajar di situ bagaimana saya bikin trading plan, saya bikin pasang stop loss, saya pasang trailing stop, dan ternyata itu menjadi pondasi yang bagus buat saya gitu. Saya tidak pernah menyangka saya akan di posisi sekarang. Itu jelas banget. Saya tidak pernah menyangka. Saya waktu itu sembari saya kerja ya, karena saya kan turnya tur online ya, via medsos seperti itu, via Instagram ini sebenarnya. Jadi saya punya banyak waktu setiap harinya untuk belajar, untuk memperhatikan market, untuk belajar dan lain sebagainya. Ya seiring waktu saya belajar, dan selama belajar ini jangan dipikir saya profit. Selama 2 tahun saya tidak pernah profit. 2017 dan 2018 saya tidak pernah profit, tidak profit. Secara tahunan saya buka porto itu merah semua, minus semua. Tapi kembali lagi saya menginvestasikan uang sesuai dengan yang saya siap untuk hilang. Ini penting buat teman-teman gitu loh. Kalau teman-teman mau belajar sesuatu, mau memulai sesuatu, jangan mulai dengan sesuatu yang teman-teman nggak siap resikonya. Jadi saya siap dengan resikonya. Karena itu saya nggak pernah yang namanya stres berat. Waduh gila ini gimana stres nih, nyangkut dan lain sebagainya. Nggak pernah. Nyangkut ada. Tapi karena saya sudah siap untuk kehilangan uang tersebut, maka psikologi saya jauh lebih aman, lebih kuat. Ya. Dan itu ternyata fondasi yang baik buat saya gitu loh. Dan jujur aja saya tidak pernah baca buku. Saya seorang trader yang tidak pernah baca buku. Karena saya nggak suka baca buku orang. Saya lebih suka mendengarkan.
mendengarkan orang, lebih suka berbagi pengalaman, sharing chart dan lain sebagainya. Tapi saya tidak suka membaca. Saya ada satu buku yang saya beli dan tidak pernah saya baca sampai sekarang, dan bukunya udah hilang sekarang gitu. Dan sejak itu saya merasa, waduh, saya nggak bisa baca buku nih. Jadi saya belajarnya secara audio visual aja seperti itu. Nah, terus menerus saya belajar. Pandemi kan, ada pandemi, akhirnya shutdown. Pekerjaan saya shutdown. Mau nggak mau kan, saya harus mendapatkan income dari apa yang saya bisa. Yang saya bisa apa? Cuman trading. Karena itu saya fokus di dalam trading. Nah, tapi ternyata ketika saya fokus dalam trading ini, saya mulai menemukan bahwa, wah, ternyata lebih mengasihkan, dan jujur aja pendapatan saya di dalam trading ini jauh melebihi dari tour. Maka kalau ditanya apakah setelah ini saya akan balik ke tour, bingung juga, karena saya orangnya suka jalan-jalan. Tapi ketika melihat income yang didapat dari market, waduh, ini jauh banget. Dibandingkan saya harus ngurusin orang, mendingan ngurusin saham. Beda mati kan, ngurusin orang, ya kan, orang komplain dan lain sebagainya. Lebih repot. Kalau ini kan sesuatu yang tidak bisa komplain, ya kan? Sesuatu yang kita hanya analisa dan lain sebagainya. Ya, tapi ya nanti kita akan lihat lah ini setelah COVID-nya, ini pandemi ini mereda dan lain sebagainya, kita akan lihat. Tapi saya sangat menikmati proses demi proses untuk dalam trading ini, gitu. Dan saya mau bilang buat teman-teman di sini bahwa kalau teman-teman lagi belajar, lagi mengejar yang namanya profit konsisten, teman-teman harus siap yang namanya proses belajar itu. Itu proses yang sangat gak enak sekali. Tapi bersyukur kalian di sini banyak ada Instagram live. Kalau kalian ikutin influencer saham, ya mungkin di jam sekarang ini banyak yang live lagi kan. Kalian bisa belajar di mana aja gitu loh. Itu manfaatkan. Dibandingkan zaman saya dulu, saya harus susah payah belajarnya. Nah, sekarang udah banyak orang yang mulai share, seperti saya share, ada tokoh-tokoh yang lain share, semuanya terbuka semua. Kalian bisa belajar banyak hal dari sana. Jadi buat saya chance untuk belajar itu sangat tinggi sekali. Jadi itu sejarah kenapa saya bisa masuk dalam saham seperti itu. Oke, menarik ini. Menarik. Artinya jadi ketika Om Ben fokus ini bahkan justru lebih menghasilkan gitu ya di dalam dunia trading gitu. Nah ini menarik. Betul. Artinya kalau tadi Om Ben suka jalan-jalan dan trading, kayaknya bisa sambil trading, bisa sambil jalan-jalan, atau dua-duanya bisa dilakuin bareng-bareng sebenarnya Om. Tradingnya kan bisa anywhere ya, asalkan ada koneksi. Bisa. Saya jujur aja ketika pergi ke Jepang ini bawa tour ya, ketika free time, kalau udah belanja dan lain sebagainya, saya buka HP. Kan beda jamnya kan cuma 2 jam dari sana dengan di sini. Jadi masih bisa saya buka HP, saya trading. Saya lihat apa yang menarik, saya trading, saya scalping dan lain sebagainya. Saya pakai HP. Jadi benar-benar saya itu awalnya belajar scalpingnya pakai HP. Saya pakai 2 HP, ya, pakai 2 HP untuk menganalisa, 2 sekuritas seperti itu. Satu itu eksekusi, satu untuk menganalisa. Jadi saya tradingnya seperti itu. Sampai pada akhirnya ketika pandemi di rumah kan, ya saya mencoba pakai PC, dan ternyata trading pakai PC jauh lebih enak daripada pakai HP ternyata untuk analisa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke. Betul. Memang kalau saya ketemu sama trader-trader profesional seperti Om Ben lainnya ya memang rata-rata sih pakai PC ya Om ya, sama mungkin layarnya kayak lebih dari 1 ya Om ya biasanya. Saya cuma pakai 2 layar. Saya pakai 2 layar aja. Layar, ya. Iya, 2 aja. Pusing kalau banyak-banyak, saya merasa pusing juga itu yang dilihat banyak kan. Iya, betul. Nah, Om Ben, ini kalau aku sempat kan googling juga nih, nyari nama Om Ben ya. Ini rata-rata kok korelasinya kayak Om Ben itu selalu lebih banyak ke saham-saham yang gorengan gitu, yang volatile. Ini memang karena Om Ben senang saham-saham itu atau gimana ya Om ya? Ya, ini ada ceritanya. Jadi saya itu ketika belajar dulu ya, kan nggak kenal tuh saham yang namanya Trump dulu. Waktu zaman Trump itu saham Trump masih ada. Itu saya juga Trump kok volatil. Tapi saya nggak berani sentuh karena ya diajarin kan harus cari saham yang aman. Tapi seiring waktu berjalan ya, ketika marketnya terkoreksi, saya itu mengalami shock karena portofolio saya yang saya kumpulkan selama 4 bulan bisa gain dari equity itu 50%. Dalam hanya 3 hari, sisa 25%. Jadi ngumpulin 4 bulan dapat 50%, kena market koreksi, sisa 25% dan semua kena stop loss. Jadi saya dari situ merasa kok
oh kok market begini ya, kok rasanya nggak fair banget di market ya, rasanya saya merasa dirampok gitu loh. Karena saya ngumpulinnya pelan-pelan, tapi ketika terkoreksi langsung dihajar habis. Nah dari situ ketika marketnya mulai bergerak bearish, waktu itu tahun 2018 bulan Maret saya masih ingat marketnya double top seperti itu, bearish berat kan itu, wah semua kita trend following nggak bisa gerak, mati semua, mau beli naik sedikit koreksi. Nah saya mulai mencari ini di market ini masa cuma begini aja sih market. Nah saya mulai mencari dan saya jujur aja saya ini bukan founder dari PPC tapi saya co-foundernya ya, saya adalah co-foundernya dari PPC. Saya menemukan komunitas PPC ini untuk belajar. Waktu itu saya hampir mencoba semua grup yang ada di Telegram. Ya kan waktu itu masih murah-murah tuh grupnya, sebulan 150, 200 dan lain sebagainya. Nah, saya ikut. Saya nggak ngerti yang bagus yang mana. Apa yang saya lakukan? Saya ikut semua grup. Grup A saya masuk, 2 hari nggak cocok, saya keluar. Udah langsung saya tinggal, saya langsung leave. Kemudian grup B lagi, nggak cocok, sampai akhirnya saya menemukan PPC. Kok ini cocok ya PPC? Saya sama Pak Hidayat ini yang mentor di PPC dulu itu saya cocok banget. Ini orang yang berdedikasi dan lain sebagainya. Saya melihat ini orang yang bisa diajak untuk menggali ilmu. Dan di PPC ini yang diajarkan adalah saham-saham gorengan waktu itu. Dan benar-benar sahamnya itu saya nggak ngerti apa. Coba bayangin ada saham CSIS, ya sahamnya sendiri saya masih ingat ada saham POSA, ada saham BAPI, IS, saham-saham yang volatil seperti itu yang memang menjadi spesialisasi dari Pak Hidayat. Saya belajar dan ketika saya belajar pun saya 7 bulan nggak profit. Karena untuk switching dari swing trader ke seorang scalping itu nggak gampang. Untuk scalper itu nggak gampang banget. Itu stres banget. Saya masuk, mereka udah pada taking profit. Telat kan? Kecepatannya harus menyesuaikan ritme. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya nggak putus asa. Saya berpikir karena begini, teman-teman yang lain ada yang profit loh. Kenapa saya nggak profit? Saya berpikir wah, sama-sama makan nasi kok masa iya profit saya nggak profit. Artinya saya harus belajar dong. Ya saya memutuskan, oke lah saya belajar. Saya menggunakan sejumlah uang untuk uang sekolah saya di scalping ini. Saya belajar tape trading, saya belajar analisa Brookson dan lain sebagainya. Saya belajar terus sampai 7 bulan. Bulan ke-8 baru bisa mulai mengikuti iramanya. Jadi buat teman-teman di sini yang belajarnya baru 1 bulan dan merasa gagal, ya kalian kurang lama belajarnya berarti. Karena ini butuh proses. Ini proses yang saya jalani dan saya tiap hari loss. Bayangin tiap hari loss, itu capek loh. Lihat di market, udah mantau market tiap hari loss. Secara psikologis itu melelahkan sekali. Berat. Tapi saya mengerti, saya harus bisa. Ini adalah biaya waktu yang saya korbankan. Dan ketika saya memutuskan untuk masuk ke dalam itu, saya nggak mau keluar. Karena ketika keluar saya gagal. Jadi saya mau selesai dalam posisi lulus. Makanya saya belajar terus. Sampai saya bisa. Dan akhirnya bulan ke-8 baru bisa. Nah di bulan ke-8 itu saya mulai mencoba menganalisis. Dan setelah itu saya mulai menganalisa. Jadi begini, kenapa saya identik dengan saham gorengan? Bukan karena saya pecinta saham gorengan. Enggak. Saya suka semua saham yang menghasilkan profit. Bahkan saya beberapa hari ini pun beli saham perbankan. Saya beli BBRI ketika dia di 3.500-an. Saya suka saham-saham yang memang menghasilkan profit, yang ada chance untuk profit. Tapi ketika marketnya bergerak seperti ini, mau nggak mau, kita harus bermain di saham-saham gorengan. Jadi saya ini mencoba dan men-challenge diri saya, di mana market apapun juga, saya harus bisa dapat profit. Itu yang dari dulu saya tanamin. Mau marketnya bearish, mau sideways, mau bullish, saya harus bisa dapat profit. Ya caranya berbeda-beda tentu saja. Kalau marketnya bearish, ya saya akan menghindari saham-saham big caps, pasti jelas dong. Diajar semua soalnya. Saya hindarin dulu. Yang saya cari adalah saham-saham yang memang ada technical rebound, ada mantul atau saham gorengan. Ketika marketnya sideways, saya mungkin bermain saham big caps, tapi bermain pendek-pendek saja. Ketika sudah sampai resist, saya lepas. Seperti itu. Kalau bullish, saya ikuti trennya. Jadi benar-benar saya menyesuaikan. Nah, kenapa saya kalau di googling banyak kan ketemu seperti itu? Karena memang saya ini menikmati juga bermain di saham-saham volatil. Dan kebetulan saya ini punya saham yang memang sudah saya hafalkan pergerakannya selama saya belajar itu. Jadi selama di PPC ini saya belajar itu saham-saham, saya hampir mengenal semua saham gorengan dan mengenal karakternya. Ada saham yang saya hindarin, ada saham yang saya suka mainkan. Yang saya hindari sudah pasti nggak akan saya beli. Mau dia mau arah 10 kali pun saya nggak akan sentuh sama sekali. Karena saya mengerti
Saya nggak susah menganalisa. Saya selalu bilang sama teman-teman, di market ini kita punya 700 emiten. Cari yang gampang dianalisa. Kalau yang susah-susah ya hindarin aja, nggak usah ikutan. Kalau orang lain bisa profit di sana, ya berarti orang lain itu memang bisa main di saham itu. Saya sesimpel itu aja. Kalau saya nggak bisa bermain di saham A misalnya, ya saya nggak akan menghabiskan waktu saya menganalisa saham A gitu. Udah saya langsung coret aja. Karena masih banyak saham lain yang bisa saya mainkan. Dan karena saya memantau saham yang itu aja, saya bisa mengerti pergerakannya. Bahkan saya bisa menghafalkan, oh ini di area sini, ini layak beli seperti itu. Tanpa harus melihat chart. Dan kebetulan sekali, 1 bulan ini adalah bulan terbaik saya. Pencapaian terbaik saya selama saya trading, dan pencapaian terbesar profit saya selama saya trading. Karena apa? Karena saham yang bergerak semua saham saya. Dan saya selalu bilang, ini saham Crew Crispy, saya bilang. Karena saya pakai nama ID Crew Crispy kan di dalam kompetisi itu. Ini saham Crew Crispy. Kalau saham ini bergerak, ya sudah, ini mainan saya. Tidak ada, saya cuma bilang tidak ada orang yang lebih lebih jago daripada saya dalam market di saham ini. Saya bisa bilang seperti itu, bukan karena saya sombong, enggak, tapi karena saya mengerti. Karena saya sudah berulang kali main di saham itu. Ketika saham itu, jadi begini, saham itu kan ada seasonnya, saham gorengan pun ada musimnya gitu loh. Ketika beberapa bulan yang lalu, ya saham seperti Kayu, CSIS dan kawan-kawan, saham 50 itu bangun, kemudian sampai di suatu titik dia kemudian mereda dan hilang. Nah, ketika hilang ini ya saya nggak akan sentuh lagi karena seasonnya udah berubah ke saham yang lain. Waktu itu misalnya Antam dan kawan-kawan mulai digoreng, saham-saham KF Inaf digoreng dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini nggak tahu kenapa balik ke saham-saham seperti itu. Dan contoh seperti beberapa saham ya, WH pun dari harga di bawah 100 sekarang bisa di atas 250. Yellow pun sekarang udah di atas 500 yang dari harga 100. Nah, saya merasa seperti itu ya. Ini adalah kesempatan saya. Ya saya di sini di market saya cuma punya satu tujuan, saya mencari profit aja, ya di saham apapun juga. Jadi saya nggak pernah anti saham gorengan, nggak pernah, karena saya memahami saham itu dan kebetulan itu yang bergerak, ya saya hajar aja. Nah karena itu, ya saya bisa mendapatkan profit yang maksimal. Jadi ini adalah buah dari semua yang pernah saya korbankan ya, waktu yang saya korban untuk belajar itu. Jadi ini saya sekarang sedang menikmati hasilnya seperti itu aja. Gitu. Jadi itu ceritanya kenapa saya main saham gorengan. Dan memang jujur aja ya, sekalian aja nih sebelum ada yang nanya lagi, kenapa saya pakai nama Om Ben, kalau memang ada yang belum ngerti. Saya itu suka dengan saham saya Pak Beni Cokro dulunya ya, yang dulu terkenal dengan sekuritas pakai NH Korindo ya, XA ya, Pak Beni Cokro itu. Saya suka sekali karena volatil dan saya mencoba tertantang sekali untuk menaklukkan saham tersebut. Dan jujur jackpot saya terbesar dan tercepat ada di saham Pak Beni Cokro, di saham Posawaran kebetulan. Saya beli di 21, saya jual di 346 dalam waktu 20 menit. Itu 1.546%. Saya iseng dengan 6,3 juta, saya dapat 97 juta. Dan itu rekor pencapaian saya seumur saya trading dan mungkin nggak dipecahkan orang lain juga ya menurut saya secara persentase ya, secara persentasenya dan kecepatannya. Dan itu ya dibilang keberuntungan ya mungkin keberuntungan. Tapi karena saya memang memperhatikan saham-sahamnya Pak Beni Cokro dari dulu ya saya enjoy aja di situ. Dan itu akhirnya teman-teman saya waktu itu bilang, udah kamu pakai nama Om Ben aja lah, kamu seperti anaknya Pak Beni Cokro katanya, kamu bisa menaklukkan saham-saham Pak Beni Cokro yang orang kadang-kadang menghindarin kan, justru menghindarin karena ini kan jebakan banget, volatil di pump ke atas, di dam lagi, pump lagi, tapi saya bisa menikmati ritmenya dan saya mengajari teman-teman waktu itu. Saya ajarin, ini kita masuk di sini, kita keluar di sini, kita keluar di sini. Tapi memang ada resikonya, kadang-kadang kita berarti ada yang kita gagal. Tapi winning rate saya cukup tinggi, di atas 60% waktu itu. Jadi ya udah saya enjoy aja. Jadi itu yang membuat saya dikenal di saham gorengan, sebenarnya seperti itu, Pak. Gitu sih ceritanya. Oke. Ini ya nggak salah sih kayaknya Pak, emang ini seperti keluarga Om Ben ya. Jadi kayak hafal banget gitu sama karakternya Om Ben nih. Gitu. Nah ini artinya Om Ben ini kan belajarnya lebih karena banyak ngamatin ini ya, saham per saham ya, gerakannya seperti apa gitu ya Om ya? Iya, karena begini, buat saya waktu itu, jadi ilmunya PPC itu sebenarnya dia ada namanya BFBK ya, broker summary, volume, bid offer, dan karakter saham. Nah, saya mempelajari karakter saham itu apa. Jadi
saham itu bisa kita pantau karakternya, ya karakter bandarnya, pergerakannya. Setiap saham itu punya karakter masing-masing. Karena di setiap saham itu pasti ada penunggunya, saya bilang ya. Ada yang sopirnya, dan sopirnya ini bisa kita perhatikan baik-baik. Memang seiring market ini berjalan terus ya, memang harus kita update karena terjadi pergeseran pola permainan ya. Seperti sekarang ya, kita ngerti ada broker-broker yang memang tiba-tiba muncul ya, yang suka angka di arah saham dan lain sebagainya ya. Ini yang kita harus update aja, tapi pada basicnya ini sama. Dan ini memang ya apa ya, buah dari yang tadi saya bilang. Saya tiap hari dari 2018 di bulan Maret sampai sekarang saya tiap hari lihat layar setiap hari. Jadi ini apa ya, mungkin hasil dari yang waktu yang saya korbankan ya, untuk kerja keras yang saya korbankan untuk saya menganalisa saham. Kalau ditanya dulu waktu awal-awal lihat layar lihat apa? Ya nggak tahu, bingung aja. Saya bingung ini bid offernya kok begini gerak-gerak. Kadang-kadang saya foto, saya screen gitu ya. Lalu saya kirim ke Pak Hidayat waktu itu. Saya tanya, Pak ini gimana? Nah dari situ mulai belajar, mulai paham. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Ya itu prosesnya. Jadi ya udah, makanya enjoy aja gitu aja sampai sekarang seperti itu. Oke, ini artinya mungkin teman-teman yang ingin juga seperti cara Om Ben butuh ini ya, artinya waktu juga ya untuk mengamati sampai akhirnya hafal gitu dengan karakter masing-masing saham gitu ya Om ya. Iya, karena kita ngomong kan kalau teman-teman mau belajar scalping ya, kita ngomong scalping nih. Kalau kita mau ngomong scalping, teman-teman harus menginvestasikan waktu. Nggak mungkin ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pekerja kantoran, sibuk, punya perusahaan, urus pabrik dan lain sebagainya, atau mungkin kalian pegawai kantor, kalian ya nggak akan bisa menurut saya untuk benar-benar fokus di scalping ya. Tapi kalau mau belajar sih bisa, tapi untuk fokus tuh nggak bisa. Ya, makanya saya selalu bilang cari yang karakteristiknya sesuai dengan kalian. Kalau kalian memang pekerja kantoran ya jangan memaksakan scalping terus. Jangan beli saham yang volatil. Nanti kalian tinggal meeting, kalian lihat ARB sahamnya, ya kan? Nah, cari saham-saham yang lebih aman, yang bisa di swing, pelajari. Kalau di sini kan di BT kan ngajarin Elliott Wave tuh kan, wave-nya bagaimana, belajar wave-nya. Jadi teman-teman yang swing pun bisa enjoy the market gitu loh, nggak takut sama market. Karena itu butuh yang namanya belajar seperti itu. Betul. Jadi kalau memang di kami di Elliott Wave memang lebih banyak ke swing ya. Tapi kalau yang saya tangkap nih Om Ben di PPC lebih banyak ke scalping ya untuk sekarang. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan kalau memang marketnya cukup strong trendnya akan swing juga ya Om ya. Kalau iya kan. Betul. Iya, karena begini, di PPC pun kita punya menu namanya PPC Sabar ya. PPC Sabar ini adalah saham-saham yang memang untuk swing yang teman-teman yang sibuk. Tapi mengingat marketnya lagi nggak bagus seperti ini, kita lagi mengurangi menu PPC Sabar. Karena ya daripada kena stop loss semua ya kita sampai bilang ya buat teman-teman yang memang nggak bisa scalping, mohon maaf teman-teman ya, wait and see dulu, sabar dulu. Kalau ada memang seperti saham perbankan, saya sudah instruksikan kemarin koreksi dalam tuh perbankan BBRI ya terutama, beli, aku bilang gitu, cicil beli sampai 3.400, saya bilang seperti itu. Tapi ternyata sampai 3.500-an aja dan dia mantul di sana. Ya sudah, nanti kita evaluasi lagi arahnya bagaimana. Karena buat saya pribadi, kalau memang kita ngomong di saham perbankan, target terdekat saya untuk TP ya di akhir tahun itu udah jelas banget. Nah, ketika kita bergerak seperti ini untuk swing ya sudah, kan ini sudah floating profit nih, rata-rata teman-teman sudah antara 4-7% rata-rata ya dari di BBRI. Ya sudah, aku bilang ya sudah sabar dulu, kita ngomong swing kok, ini lagi bagus-bagusnya ya jangan nambah posisi di sekarang. Saya bilang tungguin aja dulu, marketnya belum stabil, tungguin aja. Ketika nanti marketnya ada koreksi ke arah support, nah itu yang kita manfaatkan untuk kita tambah posisi gitu. Jadi saya pribadi pun untuk saham swing yang seperti perbankan, saya baru masuk 30% porsi saya. Masih ada 70% yang bisa saya pakai seperti itu. Dan saya memang sebenarnya jujur aja, saya nunggu marketnya tuh hancur bener kemarin. Tapi ternyata nggak dikasih gitu loh. Sudah kelihatan hancur, tapi ternyata foreign-nya beli ya 2 hari ini. Akhirnya dikerek naik kan. Dan sampai sekarang BBRI-nya udah di harga berapa? 3.770 kalau nggak salah tadi terakhir. Ya sudah, marketnya berkehendak lain ya sudah, kita wait and see dulu lagi. Jadi buat teman-teman kalau memang mau swing ya sabar.
Kalau memang mau scalping ya pantau layar. Itu aja sih buat saya. Jadi plannya harus teman-teman sesuaikan ke karakter masing-masing aja. Seperti itu. Masing-masing. Oke. Om, kan bisa dibilang mungkin secara nggak langsung kita bisa bilang trading ini kalau nggak pernah loss nggak afdol gitu ya Om ya. Nah ini cerita dulu kan Om Ben sempat loss di awal ya 7 bulan tadi katanya bahkan atau 2 tahun pertama bahkan nggak menikmati profit gitu. Itu gimana ya ngendalain psikologi Om ya walaupun namanya Om mungkin udah siap gitu ya dengan loss ya udah kalau memang hilang itu kan dana dingin gitu tapi kalau tiap hari dihajar loss gitu saat itu kira-kira pikiran Om kayak gimana ya kadang-kadang kan ada orang yang oh iya ya saya rela gitu ya udah modal 100 juta udah hilang toh tapi kalau tiap hari lihatnya merah terus gitu apa enggak ini ya Om ya kayak keder sendiri aduh ini sebenarnya bisa nguntungin nggak sih gitu. Nah, Om Ben dulu pernah. Jadi saya pernah juga hampir putus asa ya. Aduh, kok ini kok loss terus. Tapi ya kembali lagi saya memacu diri. Dalam arti saya lihat teman-teman yang lain. Kok teman-teman bisa profit ya? Berarti yang salah bukan sistem tradingnya, tapi mungkin diri saya ini yang nggak bisa mengikuti irama di PPC waktu itu di saham gorengan. Nah, ketika saya memutuskan saya harus bisa saham gorengan ya, saya mau nggak mau ya mengorbankan semuanya. Ketika psikologi saya lemah ya, saya hanya berpikir orang lain bisa, saya pasti bisa. Saya harus mengevaluasi diri, mengupdate yang salah di mana. Jadi memang tiap hari itu ada profit juga, tapi memang keseluruhan winning rate saya rendah. Tapi ada profitnya. Jadi ketika profit ini saya seneng kan, waduh profit. Nanti masuk lagi, nyangkut, cut loss gitu. Tapi benar-benar saya melatih kedisiplinan saya terus-menerus. Dan saya selalu menanamkan dalam pikiran, dan ini saya ajarkan buat semua teman-teman juga, bahwa dalam trading ini ya, kita mengikuti yang namanya proses. Profit ini adalah sebuah hasil daripada proses yang kita jalanin. Ya, selalu buat saya pribadi, teman-teman harus yang namanya itu teman-teman meminimalkan resiko, mengatur, memanage resikonya. Karena buat saya di market ini nggak ada yang pasti. Kita nggak pernah ngerti kan market kan. Besok seperti apa nggak pernah ada yang ngerti. Tapi yang pasti kita bisa tahu adalah kita bisa mengatur titik stop loss kita. Ya kan? Itu yang pasti. Jelas. Kita misalnya masuk di posisi 10 juta nih, harga 100 misalnya seperti itu. Kita mau pasang stop loss 10%. Berarti kita mengerti, oh saya ini kalau sampai loss, saya maksimal loss-nya berarti 1 juta. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi yang pasti dalam market cuma satu. Loss kalian berapa itu sudah pasti dengan cara memasang stop loss. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana cara money management, menganalisa setiap hari, menganalisa, dan itu benar-benar melelahkan gitu loh. Melelahkan, tapi ya akhirnya saya bisa menikmati hasilnya sekarang. Waktu itu pun orang nanya sama saya, kamu ngapain sih trading tiap hari, kenapa loss? Ya saya bilang, saya masih belajar. Orang belajar jatuh nggak apa-apa, tapi buat saya pribadi, saya punya prinsip. Saya itu orangnya, yang pertama itu saya seorang risk taker, itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, saya orangnya itu jarang menyerah. Saya orang yang susah menyerah. Kalau saya jatuh 10 kali, saya akan bangun 10 kali. Itu saya. Di usaha manapun termasuk tour ini, kalau tour ini pun saya juga banyak gagalnya, tapi saya nggak menyerah gitu loh. Ketika saya nggak menyerah, saya bisa menemukan akhirnya titik di mana saya berhasil. Nah ini yang butuh buat teman-teman ketahui juga. Kalau teman-teman lihat Om Ben yang sekarang, ini adalah Om Ben yang berproses dengan keras, yang jatuh bangun selama bertahun-tahun, dan bahkan 2 tahun ini nggak profit kan, seperti itu. 2 tahun dari 2017 dan 2012 saya nggak profit. Baru 2019 akhir saya melihat porto setahun ya, dari rekap sekuritas tahun baru hijau. Itu pun hijaunya nggak banyak. Nah dari situ saya mulai belajar. Sebenarnya titik balik saya kenapa saya bisa benar-benar menemukan style saya itu malah di market 2020 ketika marketnya crash. Di market crash teman-teman, saya bisa bilang ya, saya itu cut loss 60% dari modal saya. Itu 60%. Karena tiba-tiba kan saya merontok ARB semua kan. Ya. Perbankan aja ARB. Saham seperti Wika itu ARB semua. Dan ARB-nya bukan seperti sekarang yang minus 7% waktu itu. ARB simetris, minus 25%. Jadi benar-benar sampai trading halt juga, ISG-nya halt, BBCA pun sampai
minusnya bisa minus puluhan persen waktu itu. Nah itu membuat saya akhirnya saya mengerti, wah ini saya harus merestart porto saya cut loss semuanya. Saya cut loss semuanya. Waktu itu saya mencoba menganalisa pelan-pelan ya, mencoba menganalisa sambil masuk bertahap. Masuk bertahap, ketika ada technical rebound saya jual dan lain sebagainya. Nah, ketika marketnya berada dalam posisi yang sangat buruk ya waktu itu ya, di harga 3.900, itu saya memang mulai entry beberapa saham. Dan ya, di sana itu akhirnya dana saya berlipat dan saya menemukan style saya di sana. Dan banyak saham jackpot waktu itu ya. Ketika itu saya masih ingat Agro di harga 80, WIM di harga 80, BRIS di harga 100 waktu itu. Jadi itu yang membuat saya mendapatkan perlipat gandaan porto. Dan di market seperti itu, saya menemukan bahwa saya semakin belajar di dalam market. Jadi market crash itu buat saya adalah sebuah berkah menurut saya ya. Karena saya bisa switching ke full time trader yang pertama. Yang kedua saya bisa belajar lebih ngerti ini market yang sebenarnya seperti apa. Jadi benar-benar dan market 2020 adalah market terbaik ya yang menurut saya, karena market reversal dengan V-shape recovery menurut saya ya, benar-benar V-shape waktu itu, tajam sekali dari 3.900 balik ke 5.000 ke 6.000 itu cepat sekali, dan semua saham yang kita beli rasanya profit kan. Nah dari situ saya mulai kembali. Saya masih ingat ya, saya itu cut loss dan sisa dana saya cuma sisa 120 juta kalau nggak salah di bulan Maret akhir. Dan saya di bulan November, Desember, saya bisa balik sampai dapat hampir 1 miliar dari 120 itu. Jadi itu kali lipat ya. 10 kali lipat. Dan itu membuat saya akhirnya, ini kalau kita nggak menyerah di market, kita siap dengan apapun juga ya, kita disiplin ya. Kalau coba saya nggak cut loss waktu itu, saya nggak akan mungkin bisa punya cash untuk nembak saham-saham di harga bawah kan. Coba kalau saya nggak punya cash, saya nggak akan bisa dari 120 jadi 1 miliar dalam beberapa bulan itu. Itu adalah keputusan yang berat waktu itu buat saya. Dan teman-teman di sini harus ngerti, waktu itu dana terakhir saya di dalam market. Karena apa? Karena ketika Thor shutdown, saya harus merefund dana klien kan. Ya kan? Saya harus merefund semua nggak ada penghasilan. Bayangin coba nggak ada penghasilan, marketnya crash. Saya cuma punya 120 juta dan saya nggak bisa top up. Bahkan ketika beberapa bulan itu ya, saya tarik beberapa kali. Dapat profit saya tarik. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup saya. Karena nggak ada pendapatan ini. Nah, dari situ, makanya saya mau nggak mau ketika saya nggak ada pendapatan, saya harus fokus di market. Ya kan? Fokus di market. Dan yang saya temukan juga yang luar biasa adalah ketika saya itu di bulan April, kemudian Mei ya, saya mulai dipercaya untuk bantuin BPC benar-benar secara full time ya, karena memang benar-benar ya itu. Saya mulai mengajarin teman-teman di BPC. Ketika saya mengajari teman-teman di BPC, itu kemampuan analisa saya jauh bertambah lebih cepat daripada saya nggak ngajarin mereka. Itu yang saya alamin. Ketika saya bikin YouTube ya, waktu itu saya masih ingat saya bikin itu pakai HP dan lain sebagainya, analisa yang simpel-simpel. Itu ternyata melatih kemampuan saya untuk menganalisa. Saya memiliki ketajaman yang lebih cepat lagi. Dan dari Mei sampai Juli ya, saya merasakan ya, insting saya, sebelum ngomong insting ya, mungkin feeling atau ketajaman saya, kepekaan saya, intuisi saya untuk membaca market itu jauh lebih tajam daripada sebelumnya, karena saya ngajarin. Dan coba bayangin, ketika setiap hari member tuh nanya, Om Ben, support saham ini berapa, resisten saham ini berapa, saya bisa hafal akhirnya. Bayangin coba, itu kita punya, waktu itu PPC masih ada 300 member, hampir tiap hari member tuh nanya pertanyaan yang sama. Agro support berapa, resist berapa, BRIS support berapa. Lama-lama saya hafal. Lama-lama saya nggak perlu lihat chart, saya hafal. Itu terjadi tiap hari loh, bayangin. Ditanyain support. Dan sahamnya ya sama-sama gitu itu aja. Akhirnya setelah jalan 2 bulan saya bisa hafal. Dan itu membuat yang tadi saya bilang, intuisi saya di dalam market semakin tajam sekali. Dan ini mungkin saya mau bilang buat teman-teman, kalau ada teman-teman di sini yang jago-jago dalam trading, kalian kalau pengen lebih jago lagi, ajarin orang lain. Pasti kalian semakin lebih jago lagi. Saya yakin banget. Iya, karena ketika kita berbagi, Tuhan akan kasih lebih buat kita. Itu sudah hukum alam ya menurut saya ya. Itu hukum tabur tuh ya, ketika kita memberi, kita akan menerima lebih banyak lagi. Jadi ya ini yang saya alami ya, yang saya alami selama waktu berjalan. Dan akhirnya ya,
saya semakin tajam dalam menganalisis saham gorengan, otomatis ya, karena apalagi saya harus dipercaya untuk menghandle anak-anak gitu ya, untuk member-member seperti itu, untuk bikin stock pick, untuk bikin analisa-analisa harian dan lain sebagainya ya. Jadi ya ini yang terjadi dalam diri saya. Jadi saya hanya bilang ya ini mujizat aja. Sebenarnya saya nggak merasa saya hebat ya, karena semuanya ini nggak pernah saya sangka gitu loh. Jadi saya nggak pernah menyangka, setahun yang lalu pun saya nggak pernah menyangka saya di posisi sekarang. Apalagi bisa juara kompetisi, itu nggak pernah nyangka sama sekali. Itu dari saya sih seperti itu. Wow, luar biasa nih. Benar-benar saya dengar ceritanya, wow, itu bisa meningkat 10 kali dan perkembangan intuisinya luar biasa. Benar-benar saya bisa dibilang mungkin saya jarang menemukan yang seperti Om Ben gitu, dengan semangat yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga memang kalau mau sukses seperti Om Ben ya memang harus punya semangat dan kegigihan yang sama ya, sama besarnya gitu. Jadi jangan gampang menyerah. Betul. Nah, Om, dari kan tadi dari 700 saham itu kan sebenarnya banyak ya pilihan kita gitu. Apa Om Ben itu ada ini nggak ya, maksudnya beberapa saham-saham khusus yang memang Om akan selalu tradingnya di situ aja gitu? Atau ya udah 700 itu mungkin Om liatin satu persatu aja? Atau biasanya gimana ya, Om? Berapa banyak gitu yang kira-kira biasanya Om mainin? Enggak sih, kalau gini, jadi gini, saya itu mencoba, saya selalu mengajarkan ya, kita kalau mau sukses, itu kita harus adaptasi. Kita harus bisa beradaptasi. Contoh ya, kita kena COVID ini ya. Pengusaha yang sukses atau orang yang punya bisnis sukses, itu orang yang bisa beradaptasi dengan pandemi ini. Kalau nggak bisa, pasti shutdown kan. Nah, sama dalam market. Kalau kita memang mau sukses dalam market, kita harus bisa beradaptasi. Marketnya mau kemana, marketnya minta apa, ya, yang dimainkan apa, kita harus beradaptasi. Itu yang saya tanamkan, makanya saya selalu beradaptasi. Ketika marketnya lagi rame nih saham gorengan yang 50 ya, saya selalu bilang LQ 50 gitu ya, saham-saham 50 yang sedang bergerak, yang akhir-akhir ini bangun ya, kayak Arka, CBMF gitu ya, lagi dimainin habis-habisan. Ya, kalau mau scalping ya scalping di sana, karena saham yang bergerak itu. Kalau dulu ya waktunya saham bank-bank mini ya, digerakin semua nih, kenceng-kenceng semua, ya main itu. Ketika seasonnya habis, ya jangan main itu lagi. Tinggalin aja. Ya kan kita lihat Bank Mini kan ancur-ancuran nih sekarang nih ya. Baca aja udah HRB 2 kali ya. Ini sudah sign banget bahwa ini memang sudah pergeseran lagi. Nah, kita harus adaptif. Jangan sampai kita melulu main di situ terus gitu loh. Contoh lah saham obat dulu. Saham obat puncaknya adalah ketika Pak Jokowi vaksin, itu puncaknya. Dan setelah itu dia HRB sampai 12 kali kalau nggak salah, atau 10 kali. Setelah itu tidak pernah bangkit lagi. Jadi pelajaran banget kan, bahwa kita harus mengadaptasi di market. Contoh saham-saham nikel. Ya kan, Antam terakhir tertinggi saya masih ingat 3.400. 3.400. Sekarang di harga 2.200. Bahkan untuk lolos 2017 susah banget Antam. Karena apa? Seasonnya, momentumnya habis. Nah, kalau teman-teman mau bisa profit konsisten terus di market apapun juga, harus adaptif. Cari yang bermomentum. Kalau momentumnya habis ya tinggalkan. Kalau momentumnya misalnya pindah nih, misalnya aja ya, bulan-bulan depan saham-saham big caps mulai bergerak, pindah ke saham big caps, udah nggak usah main gorengan lagi. Jadi ini yang saya tanamkan gitu loh. Nah, untuk saham-sahamnya, kalau memang saya melihat saham-saham big caps mulai bergerak, contoh lah misal saham pertambangan bergerak misalnya seperti itu, ya saya mulai mempelajari saham pertambangan, mulai menganalisa saham tambang ini tambang itu, bagaimana ya akumulasinya, bagaimana secara TA-nya, bagaimana. Nah, itu saya pelajari, mulai beradaptasi lagi. Tapi ketika nanti sudah musimnya habis, pindah ke yang lain, ya saya harus beradaptasi lagi. Ini yang membuat salah satu kunci sukses saya, di mana saya tiap bulan itu bisa dapat profit, karena saya memaksa diri saya untuk belajar ya, di mana market itu bergerak, ya, di mana big money itu ada, saya harus ada di sana. Makanya saya bilang, saya nggak punya saham favorit. Saya saham favoritnya cuma satu, saham yang bisa hasilin saya cuan itu aja. Kalau saham yang bisa hasilin saya cuan itu misalnya waran, ya saya belajar waran. Kalau saham yang bisa hasilin cuan itu adalah LQ45, saya akan belajar LQ45. Ketika marketnya sudah trend following, saya akan meninggalkan gorengan, saya akan beralih ke saham-saham yang benar-benar momentumnya bagus. Jadi, contoh seperti ini. Tahun lalu itu SBF kan lagi rame tuh ya. SBF lagi rame. Saya itu sudah mengkoleksi saham-saham konstruksi waktu itu di harga bawah sebelum keluar
SWF karena saya melihat kok akumulasinya bagus ya, trennya bagus, tapi ini kok nggak gerak-gerak gitu. Saya mulai kecil beli bertahap. Saya lihat TA-nya, oh ini kok dijagain, disupport terus, saya mulai beli. Pada akhirnya bergerak keluar SWF. Kemudian kan dia rally terus tuh, semua saham konstruksi tuh. Di KWSKT, ADI, PTPP, semua rally dan semuanya beggar. Semua saham itu mencapai 100% dari start awalnya. Nah, ketika teman-teman bisa mengerti saham-saham seperti itu, ya momentumnya, itu teman-teman bisa dapat profit gitu loh. Tapi kalau teman-teman hanya terpaku di satu saham dan apalagi nggak mau cut loss, udah salah ya. Misalnya di saham obat nih nyangkut di 7.000, sekarang 2.300 KF tuh. Coba bayangin teman-teman nggak mau cut loss dan teman-teman nggak punya dana. Sedangkan ini ada saham yang lagi murah-murahnya nih. Contoh kemarin BBRI lagi murah di 3.500. Teman-teman nggak punya dana, nggak bisa beli. Nah, bagaimana bisa dapat profit? Makanya saya bilang, cut loss itu mengamankan aset dan membuat kita bisa restart porto kita. Kita bisa mengambil momentum di saham-saham yang lagi bergerak naik. Siapa tahu saham-saham yang teman-teman ambil sekarang di posisi bawah, nanti 3 bulan lagi, 4 bulan lagi bisa beggar. Kan nggak ada yang ngerti tuh, ya kan? Ya, ada yang tahu. Tapi kalau teman-teman terus pegang saham yang sudah nggak ada momentumnya, ya nggak mau diamputasi tuh saham itu, udah bernanah kasarnya kalau penyakit, ya mau gimana? Saya tuh sampai kaget loh lihat porto member juga beberapa itu minus sampai 60%, minus sampai 70%. Saya cuma nanya kenapa nggak mau cut loss ketika belum parah? Ya karena trader itu semuanya punya pemikiran sama, kalau hijau buru-buru jual, kalau merah nggak mau jual, karena mereka nggak mau loss kan. Nah padahal mereka nggak paham kalau sebuah saham nggak ada momentumnya, apalagi yang namanya bandarnya jualan gitu kasarannya ya. Ya sudah, kalian mau pegang saham itu sudah jadi sampah saham itu, gitu aja kan. Kasarannya seperti itu. Makanya ya ini teman-teman harus benar-benar ngerti, paham gitu loh. Kalau nggak paham ya menurut saya akan sangat susah sekali. Jadi buat saya emiten apapun juga akan saya masukin ya, akan saya entry, buka posisi di sana ketika saya melihat memang ini punya momentum dan berpotensi seperti itu. Oke, luar biasa. Om, kalau boleh share ya Om ya. Om tadi sempat bilang bahwa setiap sahamnya ada seasonnya, ada momentumnya gitu. Om Ben ini ngelihat momentum ataupun seasonnya itu kurang lebih garis besarnya caranya gimana ya Om? Apa yang biasanya harus diperhatikan gitu ya? Kalau saya lihatnya biasanya gini, saya bisa melihat dengan 2 cara ya. Yang pertama pakai technical analisa. Ya, technical analisa saya lihat jelas ya. Secara volume, kalau ada sebuah saham yang sudah lama sideways nih, contoh seperti itu. Kemudian bergerak dengan volume yang besar sekali ya. Dan biasanya ketika mencoba breakout gagal nih, biasanya karena sudah panjang kan sideways-nya, artinya kan orang sangkutnya di sana banyak sekali ya. Dia coba breakout pertama gagal ya. Kemudian tapi volumenya besar. Tapi ketika turun, itu nggak kembali ke harga awal. Artinya ada yang jagain. Contoh aja. Ada sebuah saham ya, di harga 100, dia diam di harga 100. Tiba-tiba dia naik ke 120, ya dengan volume besar, tapi turun mentok di 110. Kemudian beberapa hari lagi, dia sideways lagi nih, 110, 115, turun lagi ya, mungkin ke 107, tapi balik 110 lagi. Artinya apa? Artinya ada pergeseran support kan, supportnya naik. Dan volume yang besar itu menandakan bahwa ini saham ini menjadi pantauan buat saya. Saya nggak bilang itu ada bandarnya. Enggak, bandarnya penggerak atau enggak. Saya nggak bilang. Tapi volume yang besar itu menjadi sinyal buat saya untuk memantau saham ini. Ketika dia benar-benar break, saya akan mengikuti pergerakannya. Dan terbukti sekali di banyak saham. Contoh lah, kita ngomong saham Yellow. Saham Yellow itu sekarang di harga 460 sampai 500 kan range-nya kan. Dia tiba-tiba bisa break liar seperti itu. Ketika dia break dari saham Yellow, kalau teman-teman buka chartnya ya, saham Yellow itu ketika dia rally, dia diem di harga 300 waktu itu. Saya masih ingat 300 sampai 320, turun ke 290 yang tadi saya cerita. Itu diem 3 minggu, tidak kemana-mana. Nah, saham ini yang saya pantau, karena apa? Karena dia masih uptrend, secara trennya, paling gampang pakai apa? Pakai moving average aja kalau teman-teman nggak bisa. Pakai MA. MA apa? MA10, MA20. Kalau sebuah saham, MA10, MA20-nya dia terus dijagain di atas itu, ya. Apalagi dia sudah di atas MA200. Itu jelas banget, itu trennya pasti naik, gitu lah. Nah, saham-saham seperti itu yang harus kita layak pantau. Jangan saham-saham yang di bawah MA, ya. Kalau saham downtrend, contoh teman-teman lihatlah saham-saham yang lagi turun, MA10-nya pasti di atas candle-nya.
Nah, saham-saham seperti itu boleh dipantau untuk melihat ada reversal atau enggak. Tapi jangan disimpan lama-lama. Karena apa? Itu sedang downtrend. Jadi cara melihat paling gampang pakai MA moving average aja. Itu paling gampang sekali. Ya. Dan saya mau kasih sedikit tips. Kalau sebuah saham ya, sampai moving average-nya rapi, artinya begini. MA 10-nya di atas, kemudian di bawahnya MA 20, kemudian di bawahnya MA 50, kemudian MA 100, dan MA 200. Tapi rapi ya, dari yang paling atas MA 10, 10, 20, 50, 100, 200. Itu jelas sahamnya uptrend. Nah, saham seperti itu kita bisa ngikutin momentumnya untuk trend following. Jadi kalau teman-teman mau chance kalian profitnya gede, jangan masuk di saham yang lagi downtrend. Karena buat saya, trading ini adalah probabilitas juga. Kalau mau probabilitas trading kalian winning rate-nya tinggi, cari saham yang uptrend. Karena saya selalu bilang, saham uptrend itu, resist itu gampang dijebol. Ya, supportnya kuat, nggak jebol-jebol. Tapi kebalikannya, saham downtrend, kalau saham bergerak downtrend, support sekuat apapun pasti jebol. Karena apa? Sellernya gede. Nah, ini harus diperhatikan. Tapi beberapa teman di sini saya lihat suka banget nih saham lagi downtrend, ditahan terus. Akhirnya, ya yang tadi saya bilang, sampai minus 60%. Buat saya kalau sudah downtrend, saya merasa sudah momentumnya habis ya, saya buang. Saya akan cari saham yang lain yang lagi uptrend. Karena apa? Di saham uptrend winning rate saya sangat tinggi di sana. Jadi ini sedikit tips buat teman-teman untuk benar-benar dapat profit seperti itu.